Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai tugas besar analisis data kami, yaitu mengenai pengaruh pembelian saham Tesla terhadap harga saham tertinggi, terendah, harga pembukaan, dan penutupan saham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manda Nirmala dengan NIM 108210008. Saya John Sebastian Chandra dengan NIM 101211056. Saya Ivan Ki dengan NIM 108214048. Saya Kasnaya Safa dengan NIM 101121012. Topik bahasan pada kali ini ada 7 bagian, yaitu abstrak, tujuan, data, uji normalitas, regresi linear, uji hipotesis, dan analisis dari waktu. Nah, selanjutnya abstrak dari penelitian kami yaitu ingin mengetahui apakah jumlah penjualan barang itu dipengaruhi oleh harga barang. Dan kemudian kami menggunakan metode menggunakan statistika deskriptif, uji hipotesis, uji normalitas, dan regresi linear. Dan hasil dari penelitian kami yaitu bahwa penjualan barang itu tidak dipengaruhi oleh harga, baik harga barang pembuka, penutup tertinggi, ataupun terendah. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, ingin mengetahui pengaruh harga saham awal terhadap jumlah penjualan. Yang kedua, mengetahui pengaruh harga saham tertinggi terhadap jumlah penjualan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh harga saham terendah terhadap jumlah penjualan. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh harga saham akhir terhadap jumlah penjualan. Deskripsi data. Data yang kami gunakan adalah data harga saham Tesla yang diambil dari website Kaggle. Namun pada tugas ini kami hanya mengambil data pada bulan Februari tahun 2017. Data ini terdiri dari beberapa kolom yang terdiri dari tanggal, open atau harga pembukaan saham, high atau harga tertinggi, low atau harga terendah, close atau harga penutupan, dan volume atau jumlah jual beli saham pada hari tersebut. Dengan pengumpulan dan penyajian data. Pada tugas kali ini, statistika deskriptifnya terdiri dari jumlah data, minimum, maksimum, range, kuartal pertama, median, kuartal ketiga, skewness, kurtosis, standar deviasi, dan rata-rata. Kurtosis sendiri didefinisikan sebagai parameter ketajaman relatif dari puncak kurva distribusi probabilitas. Apabila nilainya positif, menyatakan bahwa distribusi lebih memuncak daripada distribusi normal. Apabila nilainya negatif, menunjukkan bahwa distribusi kurang memuncak daripada distribusi normal. Skewness merupakan ukuran ketidaksimetrian dalam penyebaran data. Skewness yang bernilai positif berarti kurva menceng ke kanan. Skewness yang bernilai negatif berarti kurva menceng ke kiri. Sementara skewness bernilai 0 berarti nilai terdistribusi secara simetris. Untuk melihat distribusi data, digambarkan grafik box plot dan density plot. Box plot atau diagram kotak garis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data berdasarkan nilai kuartilnya. Pada tugas ini ditampilkan box plot mengenai harga pembukaan saham, harga terendah saham, harga tertinggi saham, harga penutupan saham, serta jumlah penjualan saham. Kemudian density plot, yaitu merupakan cara visualisasi data untuk melihat bentuk distribusi datanya, apakah distribusi dari suatu data tersebut bersifat simetris atau enggak. Pada tugas ini juga ditampilkan density plot untuk harga pembukaan saham, harga tertinggi saham, harga terendah saham, harga penutupan saham, serta jumlah penjualan saham. Lalu ada uji normalitas. Sebelum melakukan pembangunan model, seperti regresi, dilakukan dulu uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Ujinya itu dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini diperoleh hasilnya sebagai berikut. Dengan H0 yaitu data berdistribusi normal dan
H1 data tidak berdistribusi normal. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa sehingga 0 ditolak. Lalu kita lakukan regresi linear. Regresi linear yaitu untuk melakukan prediksi terhadap nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Untuk data yang kami ambil, volume sebagai prediktor yang dimisalkan X, lalu open, high, low, dan close sebagai respons yang dimisalkan Y. Untuk menguji apakah parameter-parameternya bisa diabaikan atau tidak, digunakan uji T. Dan untuk mengetahui apakah modelnya sudah memadai atau tidak, digunakan uji F. Ini grafik volume dan open. Korelasinya didapat 0,172296. Tidak ada hubungan linear. Koefisien determinasi 0,02969. Beta 0 tidak dapat diabaikan. Beta 1 dapat diabaikan. Dan model tidak memadai. Untuk grafik volume dan high, korelasi 0,1431622. Tidak ada hubungan linear. Koefisien determinasi 0,0205. Beta 0 tidak dapat diabaikan. Beta 1 dapat diabaikan. Dan model tidak memadai. Untuk grafik volume low, korelasi 0,01890918. Tidak ada hubungan linear. Koefisien determinasi 0,003576. Beta 0 tidak dapat diabaikan. Beta 1 dapat diabaikan. Dan model tidak memadai. Lalu terakhir, grafik volume close. Korelasi dapat 0,043774. Tidak ada hubungan linear. Koefisien determinasi 0,001916. Beta 0 tidak dapat diabaikan. Beta 1 dapat diabaikan. Dan model tidak memadai. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Nah, pertama kita akan menguji variansi antara harga awal open terhadap volume, kemudian high volume, low volume, dan close volume. Hipotesis yang diperoleh yaitu variansi 1 sama dengan variansi 2, dengan hipotesis yang kedua, variansi 1 tidak sama dengan variansi 2. Pada perhitungan ini, kami menggunakan nilai taraf keberartian sebesar 5%. Nah, diperoleh nilai F hitung sebagai berikut. Terlihat bahwa nilai F hitung tidak berada dalam daerah kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa open, high, low, dan close memiliki variansi yang sama dengan volume. Nah, selanjutnya dilakukan uji rataan dengan kedua variansi tidak diketahui dan dianggap sama. Hipotesis yang diperoleh yaitu mu1 sama dengan mu2, mu1, dan hipotesis yang kedua, mu1 tidak sama dengan mu2, dengan nilai taraf keberartian sebesar 5% juga. Nah, diperoleh nilai T hitung untuk open, volume, high volume, low volume, dan close volume. Terlihat bahwa nilai T berada dalam daerah kritis sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dapat ditolak. Selanjutnya ada analisis deret waktu, di mana kita akan mencari pengaruh harga saham per harinya dibandingkan dengan harinya. Lalu yang pertama ini ada analisis deret waktu grafik jumlah saham. Di grafik yang di kiri itu merupakan grafik awal jumlah saham. Namun setelah dilihat data tidak stasioner, sehingga akan dilakukan diferensiasi dan didapatkan grafik di kanan. Grafik di kanan merupakan grafik terbaik setelah diferensiasi pertama. Lalu yang kedua ada grafik harga pembukaan. Di sebelah kiri merupakan grafik awal harga pembukaan. Namun karena datanya tidak stasioner, maka kita melakukan diferensiasi 2 kali dan didapatkan grafik yang kedua di sebelah kanan. Lalu di grafik harga ini telah kita plot di yang bagian kiri
dapat terlihat juga grafik tidak stasioner, sehingga kita perlu melakukan diferensiasi sebanyak 2 kali untuk mendapatkan grafik yang stasioner. Lalu di harga rendah, kami plot grafik yang dihasilkan juga belum stasioner, sehingga kita melakukan diferensiasi 2 kali untuk mendapatkan grafik stasioner. Lalu yang terakhir ada harga terdekat atau penutupan. Setelah diplot grafik belum stasioner, sehingga kita perlu melakukan diferensiasi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan grafik yang stasioner. Lalu setelah digambarkan, maka kita dapat mencari model terbaik melalui grafik ACF dan PACF. Setelah dilihat, maka terdapat model terbaik dari 5 grafik tadi, yaitu untuk jumlah stok saham, model terbaiknya adalah ARIMA 110 dengan persamaan model YT sama dengan 0,3961 YT-1 ditambah 0,1941 YT-2 ditambah AT. Lalu di harga tertinggi mendapatkan model terbaik ARIMA 020. Lalu di harga pembuka mendapatkan modal terbaik ARIMA 020. Di harga terendah juga mendapatkan modal terbaik ARIMA 020. Sedangkan di harga penutupan didapatkan modal terbaik ARIMA 131 dengan persamaan model YT sama dengan 0,4407 YT-1 ditambah 0,5593 YT-2 ditambah AT dikurang AT-1. Lalu kita juga bisa memprediksi stok saham selama 5 hari ke depan, yaitu di hari pertama akan mendapatkan nilai sebesar 9306902, lalu 7349986, 8531566, 7817710, 8248806. Lalu didapat juga grafiknya seperti yang ada di gambar kanan. Lalu selain itu juga kita juga memprediksi harga penutupan selama 5 hari ke depan dengan harga di hari pertama 250, lalu di hari kedua 251,11, lalu di hari ketiga 251,34, lalu di hari keempat 251,54, dan yang di hari kelima 251,711 dengan grafik yang ada di sebelah kanan. Setelah mencoba uji normalitas, regresi, ADW, statistika deskriptif, dan uji hipotesis, kita mendapat kesimpulan bahwa berdasarkan nilai korelasi, koefisien determinasi, uji parameter, dan uji kebaikan model disimpulkan bahwa jumlah penjualan tidak mempengaruhi harga saham pembuka. Selain itu juga jumlah penjualan tidak mempengaruhi harga saham tertinggi. Lalu jumlah penjualan tidak mempengaruhi harga terendah, dan juga jumlah penjualan tidak mempengaruhi harga saham penutup. Sekian saja dari kelompok 7. Terima kasih. Semoga bermanfaat.